kami dari tim video kelompok 3 lokal A dalam mengikuti kegiatan PJBL akan mewawancarai orang tua murid yang ada di tingkat SD, SMP, dan SMA yang ada di Kota Bekasi. Nah, aku dan Hanifah merupakan tim pewawancara. Aku dan Adam merupakan tim editor. See you! Nanti dulu. Kalian udah lihat posternya belum sih? Kalau belum, lihat dulu ya posternya. Dan jangan lupa dibaca artikelnya. Serta jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Lanjut ke video. Sekarang kami sedang bersama dengan salah satu orang tua siswa dari SD Mogana. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Santinata atau biasa dipanggil Santi. Saya kebetulan salah satu orang tua murid dari salah satu siswa di SD Mogalana ini. Oke, baik. Ibu, kami izin langsung fokus pada pertanyaan yang berkaitan dengan apa saja berkaitan dengan kendala atau hambatan yang sering dijumpai oleh Ibu dan anak Ibu berkaitan dengan sarana prasarana yang ada di kurikulum Merdeka saat ini. Ya, mungkin ada hambatan sedikit mengenai kelas, mungkin metode pembelajaran, mungkin bisa disampaikan. Kalau untuk saya pribadi, hambatan sih so far nggak terlalu yang bagaimana. Cuman memang di kurikulum Merdeka ini banyaknya itu aja sih, kayak catatan-catatan lebih banyak di kertas gitu, di kertas gitu. Mungkin seperti esai ya? Lebih ke catatan juga ada, latihan juga ada, kertas-kertas semua gitu. Jadi kita kan dulu, lebih banyak. Ya kalau kita kan dulu mencatat pakai tangan, paling itu aja sih, catat. Jadi kertas-kertas tuh banyak Printan gitu ya. Ya, print ini betul. Mengirim file seperti itu untuk di print. Tapi memang sudah dicetak sih oleh sekolah. Jadi tinggal anaknya bawa pulang. Mungkin di sini yang dimaksud itu siswa di sini mungkin harus terfokus pada satu materi yang dapat dari sekolah tergantung dengan printannya itu ya, tante, file itu. Tidak, kalau dulu kan berdasarkan dengan catatan siswa. Bagaimana cara meringkas. Tanggapan Tante dengan kurikulum Merdeka yang sekarang ini kan banyak pro kontranya. Ya, pasti. Itu dalam penerapannya tuh menurut Tante gimana sih? Setiap kurikulum kan pasti ada pro kontra ya. Kalau aku bisa dibilang pro, bisa dibilang kontra juga. Kalau pro, anak ini kan jadi lebih ke apa ya, faktual ya, maksudnya lebih banyak ininya, nggak terlalu memang nggak terlalu ke akademik, tapi ada juga di lapangannya gitu. Ya misalkan ada P5 juga tuh di project itu kan ada tuh nanti di setiap kalau nggak salah akhir semester ya, kalau nggak salah itu kan nanti ada project, entah itu kalau misalnya PPKN itu ada kayak toleransi kah, atau keberagaman budaya kah, dan lain-lain, itu kan banyak nanti project. Aku sih saat ini apakah anak Ibu sudah ikut dalam P5 itu kegiatan? Kebetulan mungkin secara tidak langsung mungkin sudah, tapi kalau benar-benar literally yang P5 itu mungkin belum, nanti akhir semester kemungkinan. Di akhir semester biasanya seperti dan itu. Setiap kelas ya, berarti kelas 1 setiap sampai 3. Karena di sini kan yang kurikulum Merdeka itu kan baru kelas 1 sampai kelas 4. Kelas 1 sampai kelas 4. Kelas 1 dan 4. Ada keduanya, aku tahu seperti itu. Baik, Ibu, pertanyaan terakhir kaitan dengan berbagai macam hal yang tadi kompleks ya. Ya. Ada permasalahan berkaitan dengan kurikulum Merdeka dan ada plus minusnya juga nggak taunya. Ya. Di situ dalam menunjang kegiatan siswa berkaitan dengan akademik dan non akademik. Dan pertanyaan kami yang terakhir ini berkaitan dengan aspirasi dari Ibu selaku orang tua murid kepada wakil rakyat kami, anggota DPR kami yang nanti akan kami lakukan wawancara juga melalui podcast. Mungkin apa aspirasi dari Ibu, gagasan-gagasannya berkaitan dengan pemerataan sistem pendidikan yang ada ini seperti itu? Kalau sistem pendidikan sih aku rasa sih pengen kalau bisa itu kurikulum dimantepin dulu. Jadi nggak ada lagi yang namanya kayak kelas untuk percobaan. Ya kan pasti kan mungkin si percobaan. Betul, itu satu gitu. Jadi dimantepin dulu deh kurikulum mana yang memang pas sesuai. Terus dimantepin lagi, jadinya nggak usah ganti-ganti kurikulum, karena kan
pusing juga ntar ketika si misalnya kalau ada kalau ada orang tua yang anaknya 2 atau 3, ketika si kakak kurikulum ini, si B anaknya ganti lagi, si C ganti lagi anaknya gitu kan, ngajarinnya bingung kan ya. Terus itu satu, kebetulan aku juga punya beberapa teman yang memang profesinya sebagai guru gitu. Jadi bukan mengeluhkan sih, tapi memang aku lihat secara di lapangan ya kurang mencukupi untuk pendapatannya. Tidak sesuai ya, tidak ada kesesuaian. Betul. Jadi kalau kita mainan Instagram gitu atau sosial media manapun, misalnya di Instagram misalnya ada postingan apa gitu, terus aku lihat lucu ya yang di atas sana gitu, maksudnya ketika artis yang kerjanya main-main tapi gajinya serius, sedangkan para tenaga pengajar kita kerjanya serius tapi gajinya main. Itu aja sih paling. Tapi kalau yang memang kebetulan dia ASN pasti mungkin lebih sejahtera. Tapi kan kalau yang di swasta kan enggak. Apalagi yang anak yayasan ya gitu kan, minimal kita harus kerja, kalau memang misalnya mau kerja di sekolah harus cari yang yayasannya terlihat mampu gitu. Maksudku untuk teman-teman guru yang di sekolah swasta, apakah ada kebijakan mungkin misalnya untuk jadi dari pemerintah itu memberikan batas besaran pendapatan sekian, jadi nggak yang benar-benar di bawah UMR banget gitu. Untuk menunjang juga ya berkaitan dengan kesetaraan kurikulum. Betul, karena kan tenaga pendidikan kan kerjanya ya mencerdaskan anak-anak orang ini gitu kan. Itu kan bukan hal yang mudah gitu loh. Itu sih itu aja, karena cukup memprihatinkan sih itu aja. Ya intinya mungkin yang diharapkan sekarang ini fokus daripada pihak berwenang ya, kita tunjukkan di sini adalah pemerintah, bagaimana dapat mensetarakan bagaimana yang disebut dengan kurikulum merdeka yang sekarang menjadi momok pencarian publik yang diimplementasikan melalui sistem pendidikan. Mungkin harus selalu disosialisasikan kembali Tan. Pasti harus. Ya, betul. Yang jadi fokus utama. Baik, terima kasih. Ya. Baik, semuanya dan kami sudah bersama perwakilan orang tua murid dari SMP Strada Bakti. Ya, berkatan. Iya, lalu silakan Edward. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Bapak Ibu orang tua murid dari Adinda siapa? Edward juga. Oh, Edward juga. Ya, luar biasa. Dari kelas berapa Bapak? Kelas 8C. 8C. Ini puji Tuhan telah menerima kami untuk menjadi pewawancara pada hari ini. Bapak Ibu, izin kami bertanya mengenai proyek kami, yaitu tentang pemerataan sistem pendidikan. Apa yang mungkin menjadi kendala utamanya itu adalah prasarana ya, dalam menunjang yang dilakukan oleh peserta didik, utamanya adalah murid, yaitu anak dari Bapak Ibu. Mungkin karena ini program baru ya, murid ini belum terlalu ngerti gitu Pak, Mas ya. Iya. Jadi mungkin sosialisasinya lebih terbuka lagi untuk murid-murid. Mungkin terbuka lagi ya. Harus ada sosialisasi, komunikasi dari pihak berwenang, utamanya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk sosialisasi mengenai pemerataan prasarana yang ada di sekolah. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya. Bapak Ibu, bagaimana tanggapannya dengan sistem kurikulum sekarang ya? Dan menjadi pro kontra itu di saat ini penerapannya itu seperti? Mungkin khususnya adalah fokus di sini adalah kurikulum merdeka ya, seperti itu. Kalau yang saya tahu dari putra kami ya, Edward, dia merasa nyaman dengan dia merasa bahwa gagasannya dia bisa diterapkan, diterima bersama teman-teman, didiskusikan, dan dia merasa lebih mandiri
saya nggak terlalu mengontrol dia pelajaran sampai mana. Saya hanya ikutin sedikit aja P5 itu apa, dan saya pun kepanjangan dari P5 itu saya harus menghafalkan dulu. Oh ini maksudnya seperti ini. Jadi buat dia katanya tidak ada kendala, dia nyaman saja. Cuman kalau untuk fasilitas yang tadi dibicarakan, anak-anak di sini mungkin terkait sarana ya Bu ya? Nyaman, iya. Pingin nyaman dalam belajar situasi panas. Jadi rata-rata minta pemasangan AC. Oh, baik. Belajarnya lebih kondusif. Oh iya. Bapak Ibu, tadi kan sudah disampaikan mengenai pro ya di sini ya. Berarti anak Ibu mendukung program pemerintah berkaitan dengan kurikulum merdeka. Iya. Nah, apakah dalam kurikulum merdeka itu juga dapat dilihat dalam pengimplementasiannya khususnya di SMP Serada Bakti Wiyata ini masih ada plus minus? Kalau ada mungkin bisa disampaikan keuntungannya apa bagi peserta didik, dan minusnya mungkin bisa lebih banyak menurut. Berarti keuntungannya juga yang didapatkan itu tetap didik ya? Iya. Betul. Tapi sebenarnya saya ada colong sedikit ya. Ada salah satu teman yang kebetulan ibunya juga sependapat dengan saya, orang tuanya juga pro juga terhadap kurikulum merdeka. Iya, karena dia melihat kemajuan anaknya. Karena perkembangannya tidak hanya pada akademik saja, tetapi non akademik juga ditunjang. Akademiknya bisa dilihat seperti itu. Dari kemajuan anak itu secara pribadi bisa dilihat. Baik. Bapak Ibu, dari dua pertanyaan itu sudah sangat mendukung, luar biasa. Berarti berkaitan dengan kurikulum merdeka. Selanjutnya, apa aspirasi dari Bapak Ibu? Mungkin Bapak terlebih dahulu yang menjawab berkaitan dengan kurikulum merdeka, utamanya yang akan kami sampaikan kepada wakil rakyat. Ya mungkin tadi yang pertama saya sampaikan lebih disosialisasikan kembali pada harus ada sosialisasi ya tambahnya itu sih. Jadi supaya tidak terjadi banyak penafsiran yang salah tangkap dari orang tua murid itu sendiri. Dari kalau untuk seterada sendiri sudah bagus ya menurut saya. Tapi mungkin kalau seperti Bapak itu mungkin harus mendatangkan pihak dari pusatnya langsung, Diknas mungkin ya. Yang berwenang. Jadi tidak hanya dari kepala sekolah atau apa, ini anak-anak kan mungkin lebih harus tahu dari pusatnya maunya apa gitu, arahannya kemana gitu, tujuannya apa, mendengar langsung dari yang punya program gitu. Kalau untuk ya keluar mungkin ini P5 ini semua se-Indonesia kan ya? Iya betul Bu, semua mengalami ini karena emang dari kebijakan dari pusat. Semoga di pusatnya juga ada yang mengecek ke bawah, benar-benar dijalankan atau tidak P5 di semua dari pelosok sampai ke kota-kotanya. Semoga supaya merata. Dan implementasi berkaitan dengan program kurikulum merdeka ini tidak hanya mungkin di Pulau Jawa, tetapi seluruh provinsi Indonesia Timur, Indonesia Barat juga harus dan dari pusat saya berharap benar-benar ada yang turun, karena contohnya kan sudah ya Pak Jokowi selalu turun ke mana-mana gitu. Untuk pendidikan kan ini yang mengembangkan bangsa Indonesia. Pusatnya kan dari anak-anak ini. Itu menuju Indonesia Emas tahun 2040. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kami. Baik, sekarang kami sedang bersama dengan salah satu orang tua murid dari, mungkin bisa Ibu jelaskan. Nama saya Yanti Ratnafuri. Anak saya bersekolah di SMA 4 Bekasi di kelas 10-2 yang bernama Anindya Syifa Dianti. Langsung fokus kepada pertanyaan yang kami ajukan, mungkin berkaitan dengan apa saja kendala atau hambatan yang sering kali hadir dalam proses menunjang pendidikan pada Adinda anak Iger. Kami mungkin lebih memfokuskan bagaimana suatu hambatan itu terjadi ketika siswi tersebut mengalami banyak masalah berkaitan dengan tugas yang ada di sekolah, mungkin tugas PR dan juga kurikulum merdeka ini ya, seperti itu. Kalau tugas PR sejauh ini sih masih bilang aman.
Cuma kalau kurikulum Merdeka ini kebanyakan kan mengerjakan proyek-proyek yang berkelompok. Nah, pada saat mengerjakan tugas yang berkelompok itu terkadang harus pindah dari rumah murid yang satu ke murid yang lain. Itu jaraknya juga nggak deket. Terkadang saya pernah minggu lalu nganter sampai jaraknya 6 kilo dari rumah. Itu. Jadi ngeluarin budget juga ya, uang bensin. Budget, waktu gitu. Dan itu juga waktunya juga nggak sebentar pada saat pengerjaan proyek itu gitu. Bahkan kemarin juga sampai 9:30 malam teman. Itu dari saya habis maghrib sampai 9:30 malam gitu. Itu sih kendalanya gitu. Oke, mungkin kalau dari kendalanya kan sudah disampaikan. Kalau keuntungannya nih dari kurikulum yang sekarang, mungkin apa Tante sudah melihat nih dari gerak-gerik anak Tante berkaitan dengan implementasi dari kurikulum Merdeka itu sendiri? Kalau dari kurikulum ini sebenarnya sisi positifnya tuh ada. Kan dari beberapa tema yang ada, itu salah satunya ada wirausaha, ya kan? Nah, dari wirausaha itu anak-anak bisa belajar sebenarnya gitu kan. Dari hasil proyek yang dia kerjakan nanti kan bisa dipamerkan, bisa dijual, mendapatkan income. Nah dari situ anak-anak bisa belajar gitu, kedepannya seperti apa gitu. Persiapan untuk masa yang akan datang. Nah bagus kayak kurikulum ini. Memang pasti akan ada sisi plus minus positif dan baik. Benar banget gitu. Tanggapan Tante tentang sistem kurikulum Merdeka ini kan jadi sekarang jadi momok bicara di publik ya Tante. Ada pro dan kontra dalam harapannya. Dari Tante sendiri gimana kan? Kalau saya sih setuju aja kurikulum Merdeka ini sejauh ini bagus karena adiknya juga dari SMP kelas 7 sudah menjalankan kurikulum Merdeka gitu. Saya lihat sejauh ini bagus, cuma memang ada kekurangannya. Orang tua murid harus siap mengeluarkan budget lebih gitu. Itu aja sih sebenarnya, dan waktu untuk pekerjaan kelompok itu aja gitu. Sebenarnya sejauh ini banyak positifnya kalau saya bilang itu. Banyak hal-hal yang dikerjakan seperti kreativitas seni gitu. Terus lebih mengenal budaya nasional, ya wirausaha itu lebih bagus sih gitu. Itu aja. Mungkin yang kami simpulkan berkaitan dengan budget hal ini itu bagaimana pemerintah melalui Kemendikbudristek dalam pemerataan kurikulum Merdeka ini agar dalam pengimplementasiannya orang tua murid itu dibataskan ya dalam hal pengeluaran budget ya, karena kasihan juga ketika dikeluarkan budget orang tua murid itu mungkin kurang mampu atau bagaimana. Itu jadi pertimbangan yang harusnya menjadi perhatian dari pemerintah itu sendiri ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya itu berkaitan dengan aspirasi Ibu kepada wakil rakyat dengan maraknya pembicaraan pengimplementasian kurikulum Merdeka. Mungkin Ibu bisa sampaikan. Kalau aspirasi saya sih gini ya, Mas, lebih ke apa sih pemerataan kesejahteraannya terutama itu karena kalau misalnya masyarakat sejahtera, insya Allah pengimplementasian kurikulum Merdeka ini jauh lebih baik gitu. Kalau menurut saya dengan budget yang lebih mereka bisa mendukung. Otomatis kan kalau sekolah anak-anaknya ingin maju, otomatis ada dukungan dari orang tua, tidak hanya support tapi keuangan juga. Oke, jadi di sini pemerintah ya memperfokuskan juga perhatiannya tidak hanya pada pendidikan, tetapi kunci pokoknya adalah ekonomi, kesejahteraan masyarakat itu utamanya. Nah, dalam penunjangan kurikulum Merdeka itu kan pengimplementasiannya melalui tingkat SLTA. Itu tidak hanya langsung pada kurikulum Merdeka. Siswa masuk ke dalam jenjang SLTA itu kan melalui jenjang istilahnya itu PPDB, zonasi, ada namanya jalur prestasi juga. Nah itu bagaimana menurut Tante tentang pengimplementasian PPDB yang ada di Jawa Barat ini khususnya ya di Kota Bekasi? Iya, kalau sejauh ini yang jadi permasalahan pembicaraan yang benar-benar bikin heboh lah belakangan ini itu tentang zonasi sih memang. Yang saya
tengah, dan saya tahu ada beberapa murid yang memang jauh-jauh sebelumnya sudah pindah kakak untuk bisa mendapatkan sekolah yang dia mau gitu. Sebenarnya itu hal curang ya, aku gitu. Kasihan dengan orang yang memang seharusnya dapat gitu. Aku itu kayaknya harus ditertibkan lagi. Mungkin yang maksud tante di sini itu agar pemerintah lebih mengawasi lagi dalam bidang zonasi, urgensi dalam hal pengamanan data siswa-siswi. Jadi tidak ada penyelewengan negatif. Betul. Baik. Hanya itu mungkin dari zonasi dan PPDB? Ya sejauh ini begitu kalau masalah PPDB. Berarti catatannya hanya pada sisi negatif yang ada pada sistem zonasi. Betul. Baik, terima kasih. Halo semuanya. Ini kegiatan wawancara kami bersama dengan orang tua murid di tingkat SD, SMP, dan SMA Kota Bekasi sudah selesai. Selanjutnya kami akan mempersiapkan hasil wawancara kami bersama dengan anggota DPRD Kota Bekasi dalam kegiatan podcast bersama kami. See you, dadah. Bye. Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, warga menggelar aksi di depan SMA Negeri 2 Kota Bekasi, Jawa Barat. Ribuan siswa sekolah menengah atas sederajat di Jawa Barat dibatalkan keikutsertaannya dalam proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut ketetapan tersebut diambil sebagai langkah tegas atas temuan kecurangan dalam proses PPDB sistem zonasi seperti pemalsuan data. Implementasi kurikulum Merdeka Belajar, persatuan pendidikan di semua jenjang sudah mulai diterapkan. Sangat sulit mengetes kreativitas, kemampuan berkolaborasi dengan suatu standardized test, iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami, kelompok 3 Project Based Learning Lokal A Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Sekarang rekan kami, Edward dan Hanifah sudah bersama anggota DPRD Kota Bekasi bagian pendidikan melalui aplikasi Zoom dikarenakan ada suatu halangan. Baik, kepada rekan kami, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama kami kelompok 3 pada hari ini. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kami akan melakukan podcast bersama dengan anggota DPRD Kota Bekasi, Bapak Rasnius Pasaribu dari fraksi Partai Golkar, sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Bekasi dan anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi. Selamat pagi, Pak Rasnius. Terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam wawancara podcast pada hari ini. Bapak izin menyampaikan, setelah kami melakukan penelitian di 3 sekolah, tingkat SD, SMP, dan SMA yang ada di Kota Bekasi, ada berbagai macam hal pro kontra berkaitan dengan sistem zonasi dan sistem kurikulum merdeka. Pertanyaan pertama, saya izin bertanya, apa saja wewenang Bapak berkaitan dengan tugas pengawalan aspirasi masyarakat berkaitan dengan pemerataan sistem pendidikan di masyarakat dalam tugas Bapak sebagai anggota DPRD Kota Bekasi, khususnya sekaligus Bapak di Komisi 4 ya, yang membidangi juga tentang pendidikan. Terima kasih. Izin menjawab, Bapak. Baik, terima kasih. Luar biasa anak-anak muda sekarang ya. Yang pertama, di dalam pendidikan, dunia pendidikan khususnya, memang di dalam sistem zonasi ini diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan. Oleh karena itu, memang seluruh pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia menggunakan sistem itu. Karena itu merupakan sistem yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Seperti itu. Nah, sistem zonasi pada dasarnya adalah hal yang baik, sehingga terkait dengan misalnya pemerataan pendidikan itu dapat dirasakan oleh semua peserta didik, sehingga tidak selalu berlomba kepada sekolah-sekolah tertentu untuk memperoleh katakanlah sekolah favorit, sekolah terbaik seperti itu. Nah, dasar pemikiran itulah yang oleh pemerintah membuat sistem zonasi.
sistem zonasi juga memang banyak dilakukan di negara-negara maju seperti Jepang juga melakukan sistem zonasi. Nah, tetapi sistem zonasi ini kan hanya 50% saja. Ada juga sistem prestasi, juga terkait dengan afirmasi juga ada, sehingga diharapkan mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat yang anak-anaknya secara prestasi mampu, misalnya dia ingin mau masuk ke sekolah tertentu di negeri secara khusus, ya dia bisa menggunakan sistem prestasi itu maupun afirmasi. Afirmasi ini adalah terkait dengan kesejahteraan seperti itu, dalam arti keluarga prasejahtera seperti itu. Nah, yang bisa kami sampaikan adalah terkait dengan aspirasi, bahwa kita coba memperjuangkan bahwa sistem ini supaya dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, sehingga anak-anak yang memang secara zonasi itu dekat dengan rumahnya, itu sungguh-sungguh memang memperoleh prioritas. Tetapi di dalam realitas yang ada, itu ada orang tua, itu misalnya dia tahu misalnya anaknya mau masuk ke sekolah tertentu, misalnya sekolah A, sedangkan rumahnya cukup jauh, misalnya 1 kilo atau 2 kilo. Memang di dalam persyaratannya minimal 1 tahun harus tinggal di dekat sekolah tersebut. Maka orang tua ini karena anaknya ingin masuk ke sekolah tersebut, maka dia coba berusaha memindahkan kakaknya, kartu keluarganya. Mungkin ada di situ dekat sekolah itu keluarganya atau kerabat atau siapa saja yang mau menerima seperti itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang memang yang perlu disadari oleh para orang tua, bahwa hal-hal seperti itu juga merupakan cikal bakal buat anak ini sendiri tidak memiliki mental toughness. Ini mental untuk berjuang seperti itu, sehingga ke depan apa yang akan didapatkan oleh anak tersebut, menggampangkan segala sesuatu, bisa dia jadi berpikir koruptif juga akhirnya. Nah, ini kan dimulai dari pendidikan dasar sebenarnya. Oleh karena itu, kepada teman-teman mahasiswa, cobalah tidak selalu memudahkan segala berbagai macam cara, sehingga memiliki mental toughness, nilai mental untuk berjuang, berupaya, bekerja keras. Sehingga kalau memang ada tantangan, itu yang harus dihadapi, diselesaikan, dicari solusinya, bukan mengambil jalan pintas seperti itu. Itu yang perlu kita kesadaran. Nah, ini, dan kesadaran ini perlu adalah kesadaran kolektif, tidak bisa hanya dari pemerintah, tidak bisa hanya misalnya dari orang tua saja, tetapi semua stakeholder harus memiliki kesadaran yang bersama, bahwa anak-anak juga harus dididik, diajar untuk, katakanlah kalau dia ingin memperoleh sekolah yang dia inginkan, ya dia harus bekerja ekstra, belajar ekstra keras seperti itu untuk memperoleh itu Mas. Baik Pak Ras, sudah sangat luar biasa terjawab ya pertanyaan poin pertama. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya Hanifah Alma. Dipersilakan Hanifah. Baik Bapak, mohon izin pertanyaan kedua Bapak, apa saja program pemerintah Kota Bekasi berkaitan dengan sistem pendidikan, khususnya yang berkesinambungan dengan pemerataan pendidikan Bapak? Baik, tadi di awal belum saya sampaikan terkait dengan fungsi DPRD ya. Fungsi DPRD itu ada 3. Yang pertama legislasi, yaitu membuat peraturan daerah bersama pemerintah. Kemudian budgeting atau penganggaran juga bersama pemerintah, bersama-sama membuat anggaran-anggaran yang akan dibelanjakan untuk keperluan masyarakat. Dan fungsi yang ketiga adalah fungsi pengawasan, yaitu DPRD memberikan pengawasan kepada pemerintah terkait dengan peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan bersama. Terkait dengan pertanyaan tadi dari Mbak Hanifah Alma ya, bahwa
program apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi untuk kemajuan pendidikan khususnya di Kota Bekasi. Yang pertama memang terkait dengan ketersediaan guru. Saat ini kita memang masih memiliki kekurangan guru di Kota Bekasi, baik guru SD maupun guru SMP, karena kewenangan Kota Bekasi atau pemerintah kabupaten kota itu hanya sampai kepada level SMP. Sementara untuk SMA dan SMK itu kewenangannya ada di pemerintah provinsi. Kemudian adalah terkait dengan sumber daya manusianya. Kita ingin sumber daya manusia, tenaga pendidik ini memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memang cukup memadai. Maka kita mendorong pemerintah Kota Bekasi supaya menyiapkan pelatihan-pelatihan dan juga program pemberdayaan sumber daya manusia sehingga tenaga pendidik ini mampu menjawab tantangan di era modern sekarang ini. Nah, kemudian juga terkait dengan sarana dan prasarana, misalnya ruang kelas, ruang belajar. Nah, tentu harus ditunjang juga dengan alat-alat yang cukup memadai. Misalnya kursinya, mejanya juga cukup, ruang belajarnya juga nyaman, syukur-syukur misalnya itu memang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan bahwa dari dalam satu ruang kelas itu diharapkan hanya 32 siswa untuk satu kelas. Sehingga kenyamanan untuk belajar itu juga semakin diperoleh oleh siswa. Dengan demikian, terkait dengan interaksi antara peserta didik dengan pendidik, dalam hal ini guru, dapat lebih baik sehingga diharapkan anak-anak didik ini semakin interaktif, lebih kreatif, seperti itu. Nah, program-program itu yang kita dorong ke pemerintah Kota Bekasi supaya yang pertama tadi sumber daya manusia peserta didiknya itu ditingkatkan dan juga sarana dan prasarana yang di sekolah itu juga semakin diperbaiki. Nah, itu beberapa program. Tentu program yang lain juga akan banyak, tetapi menurut saya 2 program ini akan menjadi lebih prioritas karena terkait sungguh-sungguh dengan pemberdayaan manusia dan juga sarana dan prasarana seperti itu. Oke, baik. Itu. Selanjutnya akan masuk ke pertanyaan ketiga. Seperti yang tadi Bapak sampaikan pada poin pertama, banyak orang tua murid dalam melakukan seleksi PPDB itu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan PPDB itu sendiri. Misalkan tadi Bapak sampaikan adanya pemindahan kakak ya, terus melalui orang-orang ya calo-calo yang tidak bertanggung jawab. Bahkan kemarin di salah satu sekolah disampaikan ada yang membayar hingga puluhan juta tetapi tidak mendapatkan haknya. Mereka merasa tertipu dengan calo-calo yang mengatasnamakan dapat memberikan kursi peserta didik baru di salah satu sekolah. Apakah dari pemerintah Kota Bekasi sudah ada tindakan tegas berkaitan dengan hal-hal negatif yang dilakukan baik orang-orang yang tidak bertanggung jawab, khususnya orang tua murid yang menghalalkan segala cara untuk dapat mendapatkan kepentingan anaknya ya masuk ke dalam sekolah favorit tersebut dengan cara PPDB yang tidak baik, tidak sesuai dengan aturan. Terima kasih Bapak. Silakan menjawab. Nah, maka pemerintah Kota Bekasi bersama juga DPRD itu bekerja sama dengan pihak-pihak aparat penegak hukum dalam ini kepolisian maupun dari kejaksaan sehingga hal-hal yang seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Edward terkait dengan ada oknum-oknum tertentu yang menjanjikan kepada calon murid, calon siswa dapat diterima dengan membayar sejumlah tertentu. Nah, itu ditindak tegas, maka pemerintah Kota Bekasi juga bersama pihak aparat hukum itu bekerja sama untuk melakukan tindakan-tindakan. Dan memang
di waktu PPDB yang lalu itu ditemukan seperti itu, sehingga anak tersebut yang pertama itu dikeluarkan, yang kedua yang mengatasnamakan atau calo ini itu juga proses secara hukum seperti itu. Nah, tindakan-tindakan preventif juga dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi bersama DPRD. Waktu itu kami juga melakukan sidak-sidak ke sekolah-sekolah tertentu, sehingga mencoba meminimalisir hal-hal yang tadi Mas sebutkan, sehingga kami melihat secara langsung kepada pihak sekolah dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa yang pertama, PPDB online ini dapat diakses dengan mudah, cepat, dan gratis, sehingga masyarakat tidak tertipu oleh janji-janji yang dibuatkan oleh oknum-oknum tertentu. Seperti itu, Mas Edward. Baik, terima kasih Pak Rasnya sudah menjawab pertanyaan. Selanjutnya, pertanyaan poin keempat akan disampaikan kembali oleh Hanifah. Silakan. Baik Bapak, jadi usaha apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi untuk daerah-daerah terpencil yang belum tercapai kesejahteraannya? Karena untuk saat ini yang kita ketahui secara bersama-sama untuk menyokong generasi emas Indonesia Emas 2045, tentunya harus ada SDM yang berkualitas, Bapak. Iya, kalau bicara terkait dengan Kota Bekasi ya, daerah-daerah terpencil kalau di Kota Bekasi memang boleh dikatakan dapat dijangkau semua. Baik dari sisi teknologi, dari sisi transportasi, akomodasi, kalau di Kota Bekasi dapat dikatakan lebih terjangkau semua. Dari sisi jaringan internet, dari ketersediaan alat-alat juga sudah lebih baik dibandingkan barangkali bagi saudara-saudara kita yang ada di daerah misalnya Sulawesi, Maluku, Papua, sebagian Sumatera dan Kalimantan. Memang di Kota Bekasi ini dapat dikatakan untuk jangkauan itu relatif sudah baik semua. Nah, pertanyaan dari tadi Mbak Hanifah, apakah ada misalnya kerjasama dengan pemerintah yang di kabupaten, kota lain terkait dengan proses itu? Memang sejauh ini kita masih fokus untuk membenahi di Kota Bekasi. Kalaupun misalnya ada bantuan-bantuan itu sifatnya adalah emergensi, tidak secara reguler seperti itu, sehingga di Kota Bekasi juga kita fokus seperti tadi, masih banyak juga yang perlu kita benahi. Seperti tadi saya katakan di awal, SDM guru yang memang tantangannya semakin kompetitif, karena kemarin kami baru selesai rapat dengan Kepala Dinas Pendidikan dan juga Badan Pemerhati dari swasta dan juga PGRI, bahwa kami sepakat di dalam proses penerimaan siswa nanti di 2024 PPDB akan lebih baik lagi meningkatkan kualitas dan juga ketersediaan guru. Kami akan coba menyurati kepada Kementerian Pendidikan karena memang kewenangannya ada di sana, tidak di pemerintah daerah seperti itu. Gitu Mbak Hanifah Alma. Oke, baik Bapak. Selanjutnya akan dilanjut dengan Mas Edward ya Pak. Silakan Edward. Oke, baik. Terima kasih Pak Rasius. Jawabannya juga sungguh luar biasa lengkap ya dari pertanyaan 1 sampai 4. Pada pertanyaan kelima, sudah mendekati pertanyaan terakhir, saya izin menyampaikan Bapak. Di daerah perkotaan dan daerah di luar perkotaan, di daerah pedesaan yang mungkin dapat dikatakan perkampungan, kadangkala dijumpai tidak meratanya SDM tenaga pendidik yang tadi Bapak sampaikan, di mana misalkan di salah satu sekolah ada yang S1 dan S2, tetapi di daerah-daerah kabupaten, daerah-daerah pinggiran kota, itu dijumpai bahkan tenaga pendidiknya hanyalah volunteer, relawan-relawan pendidik, dan orang-orang yang mungkin oleh pemerintah hanya digaji secara honorer.
honorer ya Bapak ya. Nah, izin menyampaikan apakah Bapak sebagai anggota Dewan juga membidangi bagaimana pemerhatian terhadap tenaga pendidik tersebut, tidak hanya terhadap pemerataan sistem pendidikan yang berorientasi pada murid-murid saja. Terima kasih Bapak. Baik Mas Edward dan juga teman-teman yang lain, memang ini tantangan terbesar pemerintah ya, karena tenaga pendidik ini merupakan tonggak utama di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Khususnya memang saya merasakan, saya melihat sendiri di daerah-daerah pedalaman, karena saya pernah di kampung saya sendirilah, yang tempat kelahiran saya di daerah Sumatera sana, bahwa yang pertama tenaga pendidik tadi itu katakanlah mereka tidak memiliki kualifikasi sebenarnya menjadi guru, menjadi tenaga pendidik. Tetapi pemerintah tidak mampu menyediakan tenaga pendidik ini. Pertama dari sisi anggaran, itu yang pertama untuk menggaji. Yang kedua, pemerintah juga saya melihat ada beberapa sekolah SD negeri di daerah terpencil seperti yang tadi Mas Edo katakan, itu kelasnya sangat memprihatinkan. Kebetulan saya 1 bulan yang lalu melihat di kelas yang terpencil itu sangat menyedihkan sekali, baik dari sisi meja kursinya, papan tulisnya, cara perasaan sangat-sangat memprihatinkan. Ini daerah terpencil. Saya tanya tenaga pendidiknya atau gurunya juga dikatakan ya di sini hanya 1 guru yang PNS, itu pun datang sesekali, belum tentu sekali, misalnya hanya sekali seminggu datang. Kemudian ada tenaga honorer seperti yang tadi katakan, itu pun mereka datang kadang jam 8, ya jam 10 sudah pulang lagi, lalu pergi ke ladang. Anak-anak ini seakan-akan memang menjadi tidak memperoleh pembelajaran yang baik seperti itu. Sangat-sangat memprihatinkan. Nah, akhirnya memang seperti yang tadi dikatakan oleh teman-teman orang muda, ini mau dibawa kemana bangsa ini kalau generasi mudanya tidak dididik dengan baik. Nah, ini menjadi tantangan terbesar. Maka kemarin kami juga mencoba, khususnya di Kota Bekasi itu, bagaimana supaya pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Pendidikan, Mas Menteri yang biasa kita sebut itu, dapat memberikan kebijakan-kebijakan, tenaga-tenaga pendidik, guru ini dapat ditingkatkan, bukan saja dari sisi kesejahteraannya, tetapi juga dari sisi kualitasnya, seperti itu Mas. Masih banyak di seluruh pelosok tanah air kita ini, tenaga pendidik itu masih sangat dibutuhkan sekali. Oleh karena itu teman-teman orang muda, dengan jiwa mudamu, cobalah sesekali pergi ke daerah-daerah terpencil. Tidak perlu jauh-jauh, barangkali di Jawa Barat pun, di daerah-daerah yang terpencil itu masih banyak. Atau mau sedikit lebih ekstrim, bisa ke daerah Sumatera, Kalimantan, Maluku, enggak usah lah ke Papua seperti itu. Di sana sekolah-sekolah itu sangat-sangat memprihatinkan seperti itu. Baik Pak Ras, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir akan disampaikan oleh Hanifah Alma kembali. Dipersilakan. Baik Bapak, apakah selama PJJ kemarin di wilayah Kota Bekasi memiliki performa yang lebih baik dibanding dengan wilayah yang lainnya? Kalau iya, bisa tolong dijelaskan Bapak performa apa yang diberikan oleh pemerintah Jawa Barat agar unggul dan berbeda dengan wilayah yang lainnya? Baik, kalau pembelajaran jarak jauh sungguh belum menjadi sebuah habit ya. Oleh karena itu, kalau PJJ itu sebenarnya tidak cocok untuk siswa. Untuk SD, SMP, SMA menurut saya belum cocok. Kenapa? Pertama, itu budaya baru. Belum menjadi sebuah kebiasaan, sehingga anak-anak kita yang katakanlah waktu itu COVID, kemudian belajar melalui seperti ini, Zoom,
itu tidak efektif sama sekali. Maka karena anak saya juga mengalami, lalu saya coba bertanya seperti apa ketika PJJ, lalu dikatakan itu sangat kesulitan sebenarnya, kesulitan. Maka terjadi degradasi atau kemunduran terkait dengan proses pembelajaran itu. Ketika mau masuk, ini saya bicara real karena anak saya sendiri mengalami waktu itu masuk SMA. Ketika masuk offline, nah itu dia membutuhkan effort yang luar biasa untuk bisa beradaptasi kembali untuk memperoleh nilai-nilai yang baik seperti itu. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, misalnya seperti ini, guru sedang memberikan katakanlah pembelajaran seperti ini, ya bisa itu hanya anaknya pergi kemana atau main game seperti itu, sehingga sangat mengurangi kualitas proses pembelajaran itu. Walaupun misalnya ditunjang oleh teknologi seperti yang ada sekarang ini, teknologinya baik, tetapi untuk ke anak-anaknya sendiri terhadap proses belajarnya itu sangat terdegradasi. Itu nilai positifnya akan selalu ada, Apa? Misalnya anak-anak sekarang ini sudah terbiasa menggunakan Zoom atau hal yang seperti ini. Kemudian nilai negatifnya sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini ya, misalnya guru sedang memberikan katakanlah teori atau penjelasan, ya murid-muridnya ini mungkin baru bisa menyerap sekitar 20% saja. Kemudian 80%-nya itu ya karena ada permainan di sekitarnya, macam-macam ada hal lain. Nah, ini tidak fokus. Itu tantangannya di PJJ menurut saya. Dan itu menjadi tantangan kita bersama seperti itu, Mbak Hanifah Alma. Baik, Bapak. Oke, baik, Pak Rasnius. Terima kasih banyak sudah menjawab keseluruhan daripada pertanyaan-pertanyaan kami untuk podcast pada pagi hari ini. Atas nama UPN Veteran Jakarta, Bapak, Fakultas Hukum, kami mahasiswa dari Fakultas Hukum menyampaikan terima kasih luar biasa telah menyampaikan materi yang sangat bermutu ya bagi kami, khususnya dalam tugas mahasiswa juga sebagai perpanjangan lidah masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah pemerataan sistem pendidikan. Terima kasih kepada Pak Rasnius Pasaribu yang telah meluangkan waktunya untuk kami. Jadi, perlu diingat, setiap kebijakan pasti ada pro dan kontranya. Kita sebagai warga sipil harus bisa menyikapinya dengan baik untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas tahun 2045. Baik, saya Adam Ramadan dan saya Aulia Nur Fitriani. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penjelasan dari Wakil Rakyat ini sudah sangat membantu kami para orang tua murid yang meresah akan sistem pendidikan yang ada di sekarang ini. Sehingga kedepannya perlu terus adanya komunikasi dan sosialisasi oleh pemerintah mengenai progres sistem pendidikan nasional agar dapat dimengerti oleh semua kalangan. Oke, proyek PJBL ini yang mengangkat aspirasi masyarakat mengenai pemerataan sistem pendidikan sangat bagus sekali, apalagi untuk anak muda seperti kita. Seperti kalian bisa kepikiran untuk memikirkan sistem zonasi di Bekasi ini suatu kelebihan yang luar biasa untuk anak muda. Penjelasan dari rakyat ini sudah sangat membantu kami para orang tua murid yang meresahkan sistem pendidikan yang ada sekarang ini, sehingga kedepannya perlu terus adanya komunikasi dan sosialisasi oleh pemerintah mengenai progres sistem pendidikan nasional agar dapat dimengerti oleh semua kalangan. Semangat buat kalian yang sudah menjalani tugas PJBL ini, semoga aspirasi dari kalian yang sudah tersampaikan bisa menjadi evaluasi untuk pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.